Unik, warna-warni, cerah, dan bernilai seni. Ada celengan, kaleng kerupuk, tempat tisu, dan tempat pensil. Ya, aneka barang ini andalkan kaleng bekas susu. Di tangan Lani Cahyaningsari, kaleng-kaleng kreasinya dibuat penuh motif dan berwarna-warni. Di Depok, Jawa Barat, bengkel sekaligus galeri kaleng Lani berada. Di sini, siapapun yang datang bisa melihat langsung proses produksinya, termasuk saya. Mbak, berarti ini proses awalnya ngapain dulu nih, Mbak? Iya, jadi ini kan kalau aku nih lagi bikin celengan dari kaleng bekas susu bayi Bekas susu. ya. Nanti kalau pertamanya sih kita cuci dulu nih Mbak, susu yang banyak kan suka banyak yang melekat di sini kita cuci. Terus karena kalau kaleng bekas itu suka karatan, jadi untuk menghindari karat dalamnya aku kasih cat besi. Setelah dicuci bersih dan diberi warna dasar putih, langkah selanjutnya ialah membuat pola di kaleng. Kali ini saya mencoba membuat sketsa wajah saya. Untuk pemula seperti saya, Lani menganjurkan membuat pola yang besar agar lebih mudah saat proses pewarnaan. Selanjutnya proses pewarnaan. Cat yang digunakan ialah cat akrilik. Karena cat akrilik berbahan dasar air, maka tidak membutuhkan waktu lama untuk menunggu cat ini kering. Lukisan dengan warna cerah yang biasa Lani pilih. Tujuannya agar menarik anak-anak. Butuh keterampilan dan kesabaran saat menggoreskan cat dengan berbagai ukuran kuas ini. Nah, Mbak, kalau udah kayak gini apa lagi, Mbak? Ya, kalau udah selesai, kita harus kasih garis warna hitam supaya gambarnya lebih jelas. Jadi tinggal ikutin aja nih garis pensilnya. Nah, jadinya seperti ini. Oh, seperti itu ya? Nah, setelah proses pewarnaan ini selesai, harus diberi garis warna hitam lagi agar lukisannya tampak lebih hidup. Dan setelah itu, biasanya dilapisi cat transparan lagi supaya mengkilat. Sebelum disulap jadi barang bernilai jual, Lani biasa menyusun dan menyimpan kaleng-kaleng bekas tersebut di gudang miliknya. Agar rapi dan mudah mengetahui ketersediaan kaleng, Lani biasanya mengelompokkan kaleng-kaleng tersebut berdasarkan ukuran. Semakin banyaknya pesanan, kini Lani tidak sendirian dalam menjalankan bisnis lukis kaleng bekas ini. Ia sudah memiliki 2 karyawan. Para karyawan ini bertugas membantu Lani dalam memberi cat dasar dan mewarnai. Namun dalam proses mendesain, Lani tetap membuatnya sendiri. Karakteristik lukisan Lani bergaya pop art yang lucu dan menarik. Lani selalu berusaha agar tiap lukisannya tidak ada yang sama. Hal inilah yang terkadang menjadi sedikit kendala baginya. Karena lukisannya seperti itu, jadi mau nggak mau pasti pangsanya untuk anak-anak ya. Mungkin kendalanya di desain ya, maksudnya karena sebenarnya sih itu karena saya prinsipnya ingin supaya lukisannya nggak ada yang sama, jadi mau nggak mau beberapa pun pesanannya saya harus menggambar sendiri, jadi ya mungkin kesulitannya itu. Jadi karena semuanya harus saya bikin polanya sendiri, memang saya sih ada dibantu karyawan tapi mereka hanya mewarnai. Nah itu kesulitannya, mungkin kalau pesanan lagi banyak jadi agak keteteran, seperti itu aja. Selain menggunakan kaleng bekas, ada pula beberapa kreasi Lani yang menggunakan kaleng baru. Tidak sulit baginya memperoleh bahan baku kaleng baru. Untuk kaleng-kaleng bekas pun, Lani bisa mendapatkannya dari mana saja. Ada yang memang pengen ngasih aja karena mereka suka menyimpan kaleng, terus dia ingin memberikan kaleng itu kepada orang yang dipakai gitu loh, jangan sampai dibuang seperti itu. Terus ada yang dijual, jadi dihitung harga per kalengnya berapa. Atau ada juga yang sistem barter, jadi misalnya mereka menukar beberapa kaleng, kemudian saya tukar dengan kaleng yang sudah saya lukis. Selain secara online, Lani juga memajang hasil karyanya di galeri, sehingga pembeli yang ingin melihat langsung bisa datang ke galeri. Dan pesanan pun bisa dikirim dengan jasa kurir ataupun pembeli mengambilnya langsung. Pertama sih dari temen, karena aku lagi nyari-nyari kado buat keponakan aku. Terus ini ada nih lucu-lucu lukisan dari kaleng gitu, terus suruh cek di Facebooknya. Ya udah aku cek kan di Facebooknya, ternyata lucu-lucu ya, unik gitu. Biasanya kan lukisan tuh dari kanvas, nah ini di kaleng.
Selain menghasilkan omset hingga 15 juta per bulan, usaha Kaleng Lani yang sudah 16 tahun ini juga telah menghasilkan satu buku yang telah diterbitkan. Hal ini karena Lani ingin membagi cara dan kreasinya kepada pembaca, bagaimana mengolah barang bekas menjadi barang bernilai jual. Sekitar 90% sampah di Indonesia belum mengalami proses daur ulang. Hal inilah yang melatar belakangi tercetusnya ide pembuatan Kaleng Lani. Barang-barang yang dirasa sudah tidak lagi terpakai ternyata bisa menjadi barang baru bergaya eksentrik. Dwita Meriani, Galuh Rahmat melaporkan untuk NET.